polanya itu berbeda, maka nanti fokus perilakunya juga berbeda. Nah, itu dulu dipahami, kemudian dicoba selama bulan Februari ini ditampilkan di kelas, mungkin bisa diamati oleh teman guru. Nah, nanti kalau sudah begitu paham, ya, nah, ketika masuk bulan Maret mulai observasi, ya sudah tidak begitu ada kendala. Bapak Ibu, untuk sementara ini secara substantif dan secara teoritis sampai di sini. Kemudian ini nanti akan kita lanjutkan praktek, ya, praktek bagaimana mengisi dokumen observasi dan bagaimana mengisi form A dan form B. Ini sambil saya persiapan untuk membagi file Excel form A sama form B. Silahkan Bu Yuni dihandle barangkali ada pertanyaan. Ya, Pak. Silakan Bu Yuni dihandle dulu. Kalau ada pertanyaan, ini saya menyiapkan dulu formnya. Bu Yuni, mikrofonnya masih mute. Bu Yuni. Iya Bapak, ini untuk pertanyaan. Ini sudah ke sesi tanya jawab, nggih. Apa masih latihan dulu Bapak? Ini saya menyiapkan file untuk latihan dulu. Silahkan dihandle barangkali ada tanya jawab. Oh, nggih, baik. Bapak Ibu, ini sambil menunggu untuk Bapak Darus untuk menampilkan kelanjutan materi Excel-nya. Ini monggo yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti satu pertanyaan dijawab ngoten mawon nggih, Pak. Ini sudah ada pertanyaan yang ada di kolom chat, di room chat dari Bapak Indra Panca, nggih. Fingerprint diisi bagaimana? Belum ada formnya, begitu Pak. Monggo Bapak Darus. Ini sepertinya dilanjutkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang di bawahnya seperti Pak Satiman, kemudian Bapak JC, kemudian yang lainnya juga yang kaitannya dengan fingerprint ini Pak. Monggo Bapak Darus untuk memberikan pencerahan. Terkait fingerprint, jadi ini kita bicarakan terkait pengelolaan kinerja di PMM, ya. Jadi untuk pengelolaan kinerja di PMM nanti terkait bukti kehadiran itu yang diupload adalah bukti kehadiran guru di kelas, ya. Jadi bukan pada saat guru itu diobservasi, tetapi secara keseluruhan barangkali dari satu semester itu guru memiliki jadwal mengajar berapa pertemuan. Nah, itulah yang nanti direkap, diupload
di yang upload itu pimpinan nanti ya, dikumpulkan terus diupload sesuai dengan kehadiran. Nah, terkait dengan fingerprint, ini sekali lagi ini tiap-tiap daerah masing-masing berbeda ya. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kalau di Sukoharjo sendiri untuk e-presensinya itu ya, menggunakan Android, yaitu kaitannya dengan pengelolaan kinerja di kabupaten dengan kewajiban BK PSDM untuk kedisiplinan. Ya, jadi yang di-upload bukan itu, bukan kehadiran yang lewat e-presensi itu bukan. Yang saya Pak Darus. Ye. Ngapunten, itu yang ditanyakan fingerprint itu di daftar hadir presensi di terakhir itu kan ada suruh ngisi fingerprint lah, sedangkan responsinya kan tidak mendukung, padahal itu wajib. Kalau tidak diisi kan tidak bisa dikirim. Jadi kehadiran link kehadiran yang diisi Bapak Ibu. Pertanyaannya di situ. Untuk daftar hadir link webinar nih gile. Yang ditanyakan fingerprint yang itu di akhir pengisian presensi daftar hadir untuk webinar hari ini. Jadi bukan di PMM-nya. Buatan di link daftar hadir itu kan di terakhir ada pertanyaan suruh ngisi fingerprint. Padahal itu wajib. Lah, mungkin kan belum mendukung di pengisian pertanyaannya, jawabannya itu, sehingga kan tidak bisa dikirim untuk pengisian daftar hadirnya, ngoten. Oh gitu, yang kegiatan ini lah. Nggih, link daftar hadir. Oh, nggih. Nah, kalau itu biar admin yang ini memberi penjelasan. Ini monggo segera segera kami perbaiki Bapak. Nggih. Terus pertanyaan boleh tanya Pak Darus sekalian. Nggih. Ini untuk realita dalam proses perencanaan persiapan OSOP kelas, di situ kan ada tahapan diskusi antara guru dan kepala sekolah. Sebetulnya realistisnya bagaimana? Yang jelas ketika di suatu instansi sekolah itu kan banyak sekali Bapak Ibu guru. Apakah di pemahaman saya itu dibagi setiap dimensi, ya, secara berkelompok begitu, berdasarkan pengambilan dimensi Bapak Ibu guru, berdasarkan raport pendidikan, sehingga nanti dalam proses diskusinya nanti akan lebih efektif dan lebih singkat waktunya. Kalau kita idealis, kalau satu persatu kan tidak mungkin terlaksana. Kepala sekolah masuk hanya ngurusi ini saja, nanti waktunya nggak bisa bekerja begitu. Maturun. Maaf Bapak Darus, untuk suaranya putus-putus lagi Bapak. Halo. Nggih. Masih putus-putus. Sudah tidak, Pak? Oh, oke. Tidak, sudah tidak Bapak. Jadi ya. Bu Yuni mohon maaf. Ada beberapa teman yang minta di accept. Ini di tampilan saya sudah tidak ada yang minta untuk disetujui itu Bu. Jadi ini yang tampil sudah saya setujui semua. Oke. Jadi di sini sudah tidak muncul Ibu. Oke, baik. Monggo Pak dilanjut. Kembali nggih Pak Satiman. Cuman kalau sekolah itu rombelnya kecil ya, sedikit, kemudian jumlah gurunya sedikit, itu barangkali observernya kepala sekolah sendiri tidak menjadi soal ya. Tapi ketika sekolah dengan jumlah guru yang banyak, maka
kepala sekolah bisa mendelegasikan kepada tim PKG, ya, penilaian kinerja guru. Untuk pembagiannya itu kewenangan sekolah masing-masing, apakah mau dibagi sesuai dimensinya. Mungkin dalam satu sekolah itu kalau dikelompokkan rata-rata ada 3 dimensi guru ketika masuk itu ya. Nah, maka bisa juga pembagiannya berdasarkan itu, atau bisa juga pembagiannya tidak berdasarkan itu, jadi dikembalikan pada sekolah masing-masing. Ya, jadi kalau itu ide bagus itu kalau pembagiannya berdasarkan dimensi. Kan tetapi contohnya kalau di sekolah kami baru 1 itu terdapat dikelompokkan itu ada 5 dimensi yang dipilih oleh Bapak Ibu guru. 5 dimensi itu mengerucut yang paling banyak itu 2 dimensi, sedangkan yang 3 itu hanya 1, yang satunya 1, yang satunya juga 1. Jadi kembali pada kebijakan sekolah masing-masing. Yang jelas dalam memilih guru untuk menjadi observer, ya sekali lagi paradigmanya sudah berubah ya, tidak seperti dulu harus berdasarkan senioritas, kemudian golongan kepangkatan, tidak ya, karena ini sesuatu yang baru ya, khususnya kurikulum merdeka. Ini kebetulan yang banyak untuk mengikuti kegiatan ini kan guru-guru muda ini, jadi khususnya guru penggerak. Kalau ada guru penggerak itu diprioritaskan, ada guru pengajar praktek diprioritaskan untuk itu menjadi asesor observer. Dan bisa juga dibijaki oleh sekolah bahwa observer yang menjadi observer ini ya diberi ini tugas untuk mempelajari topik perencanaan pembelajaran dan asesmen dan lain-lain di PMM itu ya. Jangan sampai asesornya sama sekali belum mengenal topik-topik di PMM, nah, kemudian mengobservasi guru. Ini ya, ini akan lebih bijak kalau observernya belajar terlebih dahulu terkait ya paradigma pendidikan baru yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Karena ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Demikian Pak Satiman, bisa saya lanjut ini? Nggih, matur nuwun Pak, siap. Nggih. Nih sekarang ini saya mau share screen ke pengelolaan kinerja. Share screen. Share screen. Amika. Ya, Bapak Ibu sudah melihat ini di beranda pelaksanaan kinerja punyanya Mbak Dila ini yang saya pakai contoh ya, saya pinjam ya Mbak Dila. Bisa dilihat gini? Bisa Bapak. Halo, tes. Bisa dilihat. Ini ada Bisa, Pak, bisa. Ada 3 bagian yang berlatar belakang biru. Nah, ini yang bisa dilakukan ya nanti. Bagian pertama itu observasi praktek kinerja. Bagian kedua pengumpulan dokumen yang dibagi menjadi pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, ini untuk kumpul dokumen ini kita memiliki rentang waktu yang agak panjang, tidak harus di bulan ini, tapi bisa sampai bulan Mei kita bisa melakukan pengumpulan tugas ini. Nah, kita masuk dulu pada cek langkah observasi. Ini yang harus dilakukan pada tahap persiapan. Nah, di sini Ibu Dila memiliki RHK 1, yaitu keteraturan suasana kelas. Ini ketika masuk pertama kali menyusun RHK. Nah, RHK inilah nanti yang akan diobservasi dalam praktek kinerja. Itu induknya dari sini. Jadi dalam observasi nanti di bulan Maret dan seterusnya
itu tidak terkait dengan pengembangan kompetensi, tidak terkait juga dengan tugas tambahan, dan tidak terkait juga dengan perilaku kerja. Ya. Tapi bisa juga di situ perilaku kerja juga bisa muncul nanti ya. Tapi secara teknis yang akan diobservasi nanti adalah praktek kinerja. Kemudian di bawahnya ada pelaksanaan observasi. Ini ada 5 tahap. Tahap pertama isi dokumen, kemudian menunggu observasi, isi dokumen tindak lanjut, dan lakukan tindak lanjut. Yang terakhir isi dokumen refleksi. Ini nanti berjenjang, jadi ini tidak akan menjadi biru kalau yang sebelumnya ini belum selesai dilakukan. Bapak Ibu, sebelum kita melihat isi dokumen persiapan, ada baiknya kita cek dulu rubrik observasi di sini. Nah, rubrik observasi yang terkait keteraturan suasana kelas ini memiliki 3 fokus perilaku. 1, 2, 3, ada angkanya. Kemudian masing-masing fokus perilaku ini memiliki 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang harus dihindari. Jadi kalau di jumlah ini semuanya ada 9 perilaku yang dianjurkan dan 9 perilaku yang harus dihindari. Nah, inilah nanti yang perlu Bapak Ibu amati, perlu Bapak Ibu praktekkan, perlu Bapak Ibu hayati, ya, sehingga nanti pada bulan Maret ketika diobservasi, perilaku-perilaku ini sudah mungkin sudah ya bisa dikatakan menjadi kebiasaan Bapak Ibu, ya, khususnya perilaku yang dianjurkan ini. Jadi kalau serta-merta langsung besok pagi diobservasi, ini belum bisa, namanya perilaku itu butuh dibiasakan. Nah, tidak bisa di setting mendadak itu ya. Ini nanti masing-masing berbeda ya, sekali lagi berdasarkan RHK pertama. Kemudian ingin kembali, kita klik sini saya mengerti. Kemudian kita coba isi dokumen persiapan. Dokumen persiapan. Pada dokumen persiapan ini muncul formulir diskusi persiapan. Nah, ini target yang harus nanti dicapai pada observasi praktek kinerja. Targetnya apa? Tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif dan proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Ini target dari RHK keteraturan suasana kelas. Ya, nanti sekali lagi tiap-tiap guru berbeda sesuai RHK-nya. Kemudian 3 perilaku tadi, ya 3 fokus perilaku tadi, ini harus dipilih ya pada form ini. Ya, di sini ada 3, maksimal milih 3. Ya, kalau maksimal 3 itu berarti milih 2 boleh, 1 juga boleh. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Jadi kalau milih 3, otomatis nanti perilaku yang 3-3-nya ini dicentang, itu perilaku yang harus dianjurkan, yang harus ditampilkan itu 9, yang harus dihindari juga 9. Banyak. Kalau milih 1, perilaku yang dianjurkan itu 3, yang dihindari 3, jadi sedikit. Kalau milih 2, berarti ada 6 yang dianjurkan, 6 yang dihindari. Jadi pemilihan ini nanti harus didiskusikan dengan observernya atau dengan atasan. Jadi ketika atasan menganjurkan
3 ya kita bisa menyepakati ya, atau kalau keberatan ya bisa minta keringanan 2 saja itu. Atau kalau diputuskan semua satu sekolahan ya itu kewenangan sekolah masing-masing, kewenangan pimpinan masing-masing. Tapi pada prinsipnya ini tidak mutlak 3, tidak mutlak 1, dan tidak mutlak 2, sesuai kebutuhan. Lah baik yang mana? Ya kalau dipikir-pikir ya baik semuanya, kalau semuanya dipilih kan. Karena apa? Kalau itu tercapai nanti dampak terhadap perbaikan rapot pendidikan di sekolahnya itu akan lebih cepat gitu. Karena ini berdasar dari capaian rapot pendidikan. Tapi mungkin karena baru permulaan, mungkin coba-coba ya tidak usah banyak-banyak dulu juga nggak apa-apa. Kemudian ini di bawahnya ada upaya mempelajari. Upaya mempelajari ini terkait dengan target perilaku yang dipilih. Ya, misalnya di sini milih 1 gitu ya. Saya kasih contoh milih 1. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, upaya untuk mempelajari agar nanti bisa menampilkan ini fokus perilaku ini, target perilaku ini apa? Ya, upaya mempelajarinya bisa melalui literasi. Ya, contohnya membaca buku ya terkait dengan pengelolaan kelas ya, misalnya membaca buku tentang pengelolaan kelas. Atau bisa juga mengikuti pelatihan mandiri di PMM dengan topik disiplin kelas. Ya. Atau bisa juga mengikuti berbagi praktek baik di PMM terkait pengelolaan kelas. Jadi ini diisi sesuai kesiapan Bapak Ibu, sesuai ya minatnya Bapak Ibu mau pakai membaca buku atau yang lain, ini diisi, yang penting ada korelasinya dengan target perilaku. Kemudian berikutnya jadwal. Diisi jadwal observasi nanti. Ya, ini juga didiskusikan dengan pimpinan. Observasinya Maret. Ya, Maret tanggal berapa? Yang ada jadwalnya. Oh, dari Selasa misalnya jam ke berapa, tanggal 5 ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian diisi jenjangnya, kelasnya, kemudian mapelnya. Ini dipilih sudah ada pilihannya. Kemudian mapelnya diketik itu nanti muncul pilihannya, misalnya bahasa Indonesia, B bahasa Indonesia. Kemudian kelas 8. Kelas 8 ini di catatan ini ditulis detailnya 8 apa, misalnya 8A jam keberapa, 56 materinya tentang apa, mungkin misalnya tentang puisi. Terus berikutnya dokumen yang diunggah. Dokumen yang diunggah di sini adalah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Ya, kalau sudah kurikulum merdeka ya modul ajar. Modul ajar atau RPP tidak harus dalam 1 semester. Ya, cukup dipilih RPP atau modul ajar yang pada tanggal ini nanti kira-kira disampaikan, yang akan diobservasi itu. Ya. Nah, jangan lupa modul ajarnya sebelum di-upload nanti dimintakan pengesahan pimpinan, kemudian disimpan menjadi file format PDF ukuran maksimal 10 MB. Ini 10 MB sudah besar. Kemudian diupload sini. Ya, nanti kalau belum pernah ngisi nanti munculnya unggah. Kalau sudah pernah mau ganti munculnya edit. Ada 2 pilihan ketika ngunggah bukti dukung. Bisa file itu misalnya tersimpan di laptop, pilih unggah bukti dukung lewat atas ini laptop. Kalau modul ajar itu punya Bapak Ibu pernah diupload di PMM ya, di bukti karya bisa diambil dari sini ya.
Ini pilih salah satu. Kemudian kalau sudah, ini ada pilihan simpan draft atau kumpulkan. Bapak Ibu ketika milih ngumpulkan, nanti tidak bisa kembali lagi ke sini ya apabila ada kekeliruan ya. Jadi tolong sebelum memilih kumpulkan, diyakinkan dulu nanti dokumen yang mau diupload sudah benar, kemudian pilihan ini sudah mantap ya. Tapi kalau belum mantap, lebih baik di save draft ya, karena ini waktunya masih longgar ya di bulan Februari ini. Bisa disimpan draft ini. Kemudian simpan dan keluar. Nah, Bapak Ibu, ini pengisian dokumen di aplikasi PMM. Nah, nanti ada pengisian dokumen di lembar Excel, yaitu ada form A dan form B. Sebelum saya lanjut ke pengisian lembar Excel, barangkali ada pertanyaan, biar nanti tidak numpuk pertanyaannya, sambil saya menyiapkan lembar Excel-nya. Oke, monggo matur suwun Pak Darus. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Oh ya, itu lembar Excel-nya sudah saya share di chat ya. Di chat itu link untuk materi sama link lembar Excel bisa dilihat di situ. Jadi Bapak Ibu bisa buka laptop, nanti Excel-nya dibuka, nanti ngisi sama-sama di situ ada. Terima kasih. Monggo Bapak Samsuri untuk menyampaikan pertanyaan. Mas Atiman ora usul to, Mas? Ribun. Ini monggo Bapak Samsuri untuk menyampaikan pertanyaan. Niki Bapak Samsuri yang sudah raise hand. Monggo Bapak. Oh baik. Monggo Bapak Samsuri. Kemudian mungkin Ibu Sri Astuti, monggo. Ibu Sri Harjani, monggo. Ini beliau-beliaunya present tapi Ibu Upi, monggo. Niku kenunul niku Mbak, anu di chat aja itu banyak yang tanya Mbak. Oh baik. Monggo Pak Setiadi. Mungkin, oh ini dari Ibu Mongko Ginta. Dari mana ini Ibu? Ibu menanyakan bahwa apakah bulan ini sudah Saya tak menjadi pendengar yang baik aja Mbak. Kelas dan RPP sudah bisa diupload Bapak. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Minda bahwa apakah bulan ini sudah bisa melakukan observasi kelas dan RPP sudah bisa diupload Bapak, begitu. Monggo Bapak Darus untuk memberikan pencerahan. Baik Ibu Minda, terima kasih atas pertanyaannya. Secara teknis sudah bisa, jadi RPP sudah bisa diupload. Ya, bahkan ketika sudah diupload pun sebenarnya pimpinan pun juga sudah bisa menilai pada bulan ini ya. Walaupun secara lini masa untuk observasi kelas itu dilaksanakan bulan Maret. Ya, tapi sistemnya memungkinkan untuk dimulai di Februari. Tapi alangkah baiknya untuk mempelajari dulu fokus-fokus perilaku, dan kalau bisa fokus-fokus perilaku itu juga dimunculkan di RPP gitu. Jadi mungkin tidak pada materinya, mungkin pada pas langkah-langkah pembelajarannya itu fokus perilaku di situ muncul di RPP akan lebih baik gitu. Sehingga nanti observernya itu bisa melihat ini. Demikian jawaban saya. Demikian jawaban dari Bapak
Darus, Ibu Minda. Semoga bisa memberikan pencerahan, nggih. Kemudian ada pertanyaan kedua, Pak, dari Nunung Wahyuni. Saya mengambil RHK, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, bukti data dukungnya, contohnya seperti apa, Pak? Ini yang ditanyakan seperti itu, Pak. Monggo, Bapak Darus. Coaching atau mentoring ya. Kalau coaching klinik itu bukti dukungnya kan bisa sertifikat itu ya. Tapi kalau observasi teman sejawat, ya, observasi teman sejawat itu bentuknya berupa laporan. Jadi laporan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan refleksi dan tindak lanjut. Ya. Jadi kalau yang Ibu maksud itu yang coaching atau observasi teman sejawat. Kalau observasi teman sejawat itu nanti bergantian ya. Jadi si A observasi si B, kemudian si B juga nanti gantian mengobservasi si A gitu. Jadi fokusnya pada pembelajaran. Ya. Tapi kalau observasi yang dilakukan kepala sekolah kepada guru, ya kaitannya dengan kegiatan ini, penilaian kinerja ini kan lebih fokus pada penilaian, pada perilaku-perilaku yang dimunculkan sesuai indikatornya tadi, indikator perilaku. Jadi sebenarnya ini secara teori tidak bisa dijadikan sebagai bukti dukung bahwa observer telah melakukan observasi praktek mengajar guru. Jadi karena di sini dimensinya belum bisa dikatakan lengkap untuk sebuah observasi praktek mengajar. Baik, terima kasih jawabannya untuk Ibu Nunung. Semoga jawabannya bisa memberikan pencerahan. Monggo Bapak Ibu guru yang lain silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada Ibu Sri Astuti, Bapak. Mau bertanya, apakah guru BK tetap melaksanakan observasi kelas dan berapa kelas yang harus diobservasi? Terima kasih Bapak. Monggo Bapak Darus untuk memberikan jawabannya. Kalau di pengelolaan kinerja PMM ini untuk jenjang SMP itu yang belum muncul itu mapel BK. Jadi ketika tadi mengisi jadwal observasi, kemudian diisi kelasnya, kemudian ketika mau ngisi mapel itu guru BK belum muncul mapelnya. Tapi secara teknis guru BK itu kan juga ada jam tatap muka. Nah, di situ nantilah juga guru BK akan diobservasi. Cuman administrasinya menyesuaikan administrasi bimbingan. Tapi sekali lagi untuk pilihan mapel BK memang belum muncul di sini. Kalau penilaiannya tetap diobservasi oleh kepala sekolah. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan praktek pengisian ini ya, formulir form A sama form B. Bapak Ibu sudah membuka file Excel-nya belum? Ini masih ada beberapa pertanyaan, apakah di pending dulu ataukah menunggu Bapak Darus untuk share screen file Excel, Bapak? Ini ada 2 pertanyaan dari Bapak JC dan Bapak Supriyadi. Apakah di cancel di pending dulu? Ini nanti sampai jam berapa? Jam 3, Bapak. 15. Iya. Otomatis nanti kalau sudah jam 3, ditutup ya. Otomatis ini linknya.
Iya, Bapak. Ini waktunya tinggal 20 menit. Tinggal 20 menit, Bapak. Ya, kita lanjutkan dulu yang Excel ya. Nanti pertanyaannya bisa dilanjutkan di di Telegram ya. Di link Telegram. Monggo, Ini Bapak. saya share screen dulu. Share screen ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini form ABCD, ini lampiran dari Perdijen GTK nomor 7607 tahun 2023. Ini isinya juga sama tadi pada pengisian dokumen di PMM. Nah, kenapa harus buat ini? Nah, ini nanti dokumen yang ada di Excel ini setelah diisi, nanti di print kemudian dipakai untuk observer mengobservasi di kelas. Jadi ketika di kelas tinggal bawa ini aja print out-nya, nanti dicentang-centang dan lain-lain. Bisa juga memang bawa laptopnya, tapi nanti kalau ada kendala misalnya teknis ya, gangguan sinyal dan lain-lain, listrik, itu kan tidak bisa berlanjut. Nah, tapi dengan adanya form ini nanti sangat membantu. Nah, mari kita isi bersama form ini ya. Form A ini adalah diskusi persiapan observasi kinerja. Jadi ini ada nama guru, diisi nama guru yang bersangkutan, bawahnya nama pimpinan, periode ini periode semester ya, Januari, Juni atau Juli, Desember nanti. Kemudian tempat observasi, tempat diskusi. Tempat diskusi bisa di ruang kepala sekolah atau di ruang guru dan lain-lain. Kemudian hari tanggal ini adalah hari tanggal diskusi dengan pimpinan. Kemudian waktu diisi jam. Nah, di sini RHK, rencana hasil kerja, ini diambil dari mana? Ini diambil dari ini ya, ketika RHK Bapak Ibu dulu yang pertama itu keteraturan suasana kelas, ini di copy, kemudian dimasukkan sini di paste. Peraturan suasana kelas. Nah, kalau masih dulu menyimpan saat membuat RHK, ini redaksinya seperti ini ya, yang keteraturan suasana kelas itu. Meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Kalau kehilangan ini, jejak RHK-nya bisa ditulis saja keteraturan suasana kelas. Kemudian fokus perilaku, ini diambil dari sini, fokus perilaku. Cek rubrik fokus perilaku ini ya. Nah, Bapak Ibu tadi fokus perilakunya milih berapa? Kalau milih satu, ya fokus perilakunya yang diambil satu ini. Ini di blok, kemudian di copy, kemudian dipastekan di sini. Nah, pastenya pada ini ya, di atas ini. Jangan di, kalau di sini nanti enggak muncul. Sini baru dipaste. Jadi ketika master, kursornya ditaruh di sini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, fokus perilakunya. Kalau hanya ngambil satu, ya diisi satu. Kalau dua, ya diisi dua. Kalau tiga, diisi tiga. Nih. Nah, sekali lagi. Jadi perhatikan, diambil semua banyak satu. Nah, tadi kan pilihan kan di sini. Ya, di sini tadi kan suruh milih. Ya. Kalau milihnya tiga, maka ketika tiganya ini, kalau di sini kan nggak bisa di-copy. Kalau milihnya tiga, ketiga-tiganya ini diisikan di fokus perilaku ini 1, 2, 3. Tapi kalau milihnya satu, ya kebetulan Mbak Dila ini milih satu, nah, maka di sini diisi satu, yang ini tak hapus, saya hapus. Nah, kemudian upaya mempelajarinya tadi apa di sini? Membaca buku tentang pengelolaan kelas. Ya. Ini di copy, dimasukkan di sini, ya, dipastelkan di sini ya, di baris atas ini dipastel. Nah ini. Nah kemudian
ini pelajarannya tadi di kelas berapa, mapelnya apa, dilihat tadi di sini. Ini adalah bahasa Indonesia kelas 8. Nah, ditulis ini BI ya. Bahasa Indonesia kelasnya 8. Kelas 8. Kemudian harinya kapan tadi? Nah, harinya ini tanggal 5 bulan 3 itu hari apa? Hari Selasa. Tanggal 5 bulan 3 ditulis ini hari Selasa tanggal 5 bulan 3 2024. Waktu. Nah, waktunya kapan? Nah, waktunya misalnya ini jam ke 56. Ya, diisikan sini. Jam ke 56. Jam 56. Kemudian perangkat ajar. Nah, ini perangkat ajar ini disesuaikan dengan temanya tadi apa? Misalnya modul ajar terkait puisi, tadi kan bahasa Indonesia. Ini diambil dari sini tadi yang tentang puisi. Ini apa? Nah, kemudian catatan lain-lain. Ini bisa diisi, bisa juga tidak. Misalnya ada catatan apa nih? Ini ya, ini kalau milih 1. Kalau milih 3 atau 2 ya ini diisi lagi. Kemudian dilanjut ke form B. Nah, form B fokus perilaku. Nah, form B fokus perilaku ini diambil dari mana? Diambil dari form A sini. Nah, ini di copy, kemudian dipastekan di sini fokus perilaku, dipaste. Nah, karena fokus perilakunya cuma 1 ya diisi 1. Nah, perilaku yang dianjurkan dari fokus perilaku pertama ini apa? Dilihat tadi pada rubrik tadi. Fokus perilaku pada guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Fokus perilaku yang dianjurkan ini ada 3. Nah, ini di copy, kemudian dipaste di sini. Nah, ingat pastenya di atas ini. Paste. Kemudian berikutnya, ini yang kedua. Guru menyampaikan harapan positif di kelas. Copy, paste sini. Nah, sampai 3. Ini ada 3. Nah, ini sampai 3. Terus perilaku yang dihindari. Perilaku yang dihindari juga sama, dikopikan dari sini. Nah, ini terus dimasukkan di Excel tadi. Ya, ini cuma butuh tidak sampai setengah jam ya. Jadi kalau lihat prosesnya ini jangan mengeluh ya, kok ribet. Benar tidak ribet karena memang belum dilakukan saja. Ini kemudian yang satunya nih. Nah, memang kalau milihnya tadi 3 itu ngisinya memang agak banyak. Tapi ya itu hanya dilakukan sekali saja. Nah, kalau sudah selesai ya, ini identitasnya tadi sudah diisi, terus disimpan nanti dikirim ke observer. Nah, nanti observernya menilainya di sini. Nah, ketika diobservasi di kelas ini diamati. Guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Ini untuk yang fokus perilaku ini ya. Nah, ini kan yang kalau biasanya di kelas itu manggilnya pakai ini sebutan yang lain. Nah, ini kalau tidak dibiasakan nanti bisa-bisa muncul. Nah, ini yang harus dihindari apa? Guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan ini harus dihindari.
Nanti kalau ini semua pada saat observasi muncul dilakukan dan efektif, kemudian ini misalnya belum dilakukan, ini sudah, nah ini catatannya yang belum ini nanti akan menjadi catatan untuk tindak lanjut. Nah, nanti direfleksi terus ditindak lanjut pada bulan berikutnya agar yang tadinya belum dilakukan bisa dilakukan. Jadi sampai di sini pengisian form A dan form B. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, masih ada 10 menit. Monggo Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Darus. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand atau bisa menuliskan di room chat. Monggo Bapak. Maaf untuk link WA group kami tidak punya untuk yang keseluruhan Bapak Ibu. Jadi link kami yang untuk peserta webinar kali ini adalah link Telegram Ibu Nurat. Coba dilihat pertanyaan di chat Bu. Untuk sementara yang tadi Bapak, yang pertanyaan dari yang terakhir, apakah kegiatan observasi di bulan Maret bisa kita lakukan di bulan Februari Pak? Karena di bulan Maret kita ada kegiatan pesantren Ramadan. Begitu Bapak? Oh, bisa Bu. Jadi prinsipnya ini sudah bisa dimulai ya selama tadi prosesnya sudah terpenuhi dan bisa dilakukan observasi. Nah, nanti mau saya tampilkan ini di dashboardnya kepala sekolah. Nanti bagaimana kalau menilai lewat mana. Izin share screen lagi ya, saya tampilkan dashboard pimpinan kepala sekolah. Dashboard kepala sekolah ini saya tampilkan dulu. Saya sharing semua. Maaf Pak Darus, untuk tampilan putus-putus lagi Bapak.
Sudah bisa, Bapak. Nah, ini kalau pimpinan mau melakukan penilaian, Untuk suara tidak terdengar, Bapak. Halo, sudah masuk? Ya. Ini dilihat. Nah, kebetulan ini belum ada jadwal observasi, artinya belum ada guru yang mengajukan. Dicek sampai bawah. Nah, ini ada satu ya. Ada satu guru yang siap diobservasi. Nah, ini kita lihat pada nilai ini kita centang yang bawah, kemudian observasi kelas. Ini. Nah, ini guru yang diobservasi adalah Ibu Tri Hasri, mengambil RHK instruksi pembelajaran. Nah, apa yang perlu diobservasi? Nah, ini bisa. Nah, ini poin-poin yang harus diisikan nanti. Jadi ini sama seperti yang tadi di Excel, ya, yang ada di Excel. Tapi kan nanti kalau ada kendala, misalnya tidak ada sinyal dan lain-lain, kita tidak bisa melakukan penilaian secara online. Maka tadi fungsinya lembar Excel tadi untuk mewakili ini. Suatu saat tinggal kita masukkan. Jadi intinya bisa dilakukan sekarang penilaiannya pada bulan Februari. Ya, mengingat nanti pada bulan Maret itu betul ya jadwal puasa. Jadi sekaligus mengingatkan yang lain barangkali nanti bisa diajukan di pertengahan Februari sudah bisa dimulai sehingga waktunya cukup. Demikian jawaban dari saya terkait penilaian kinerja yang mau diajukan bulan Februari. Dipersilahkan. Monggo Bu Yuni. Baik Pak, untuk jawabannya gitu, jadi bisa diisikan meskipun nanti bulan Maret sudah puasa. Ini ada pertanyaan lagi Bapak, yang tadi, jadi observasi dilakukan 2 kali kan, observasi rekan jawab dan observasi kepala sekolah. Apakah aspek yang diobservasi sama? Begitu Bapak, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Tidak. Iya maaf, ini bukan observasinya bukan 2 kali teman sejawat sama kepala sekolah enggak ya. Jadi tadi ketika saya membahas observasi rekan sejawat itu terkait dengan RHK untuk pengembangan kompetensi. Kan untuk RHK pengembangan kompetensi itu kan ada pilihan ya, observasi praktek mengajar dengan poin berapa itu ya, 8 atau 8 itu ya kalau tidak salah, dan bentuknya laporan nanti ya, bukan sertifikat. Nah, ini berbeda dengan observasi penilaian kinerja. Jadi berbeda. Jadi observasi penilaian kinerja ini hanya dilakukan kunjungan kelasnya saat penilaian itu. Kemudian nanti kalau tindak lanjutnya perlu ada perbaikan, bisa ada kunjungan lagi, tapi oleh observer yang sama, ya bisa kepala sekolah sendiri atau misalnya kalau gurunya banyak tadi didelegasikan ke observer yang lain, guru senior atau yang lain. Jadi dibedakan ya observasi teman sejawat sama observasi ini. Monggo yang lain. Mohon maaf Pak, untuk waktunya sudah menunjukkan pukul 15 lebih 1 menit. Jadi untuk webinar kali ini sudah menurut waktu sudah selesai. Waktunya sudah habis. Bagaimana ini Pak? Baiklah. Ya udah saya akhiri dulu. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya terbatas. Kalau masih ada hal-hal yang belum bisa
ditampilkan di sini. Ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti bisa dilanjut di grup Telegram atau bisa juga lewat media yang lain. Nanti saya insya Allah rekaman tutorialnya saya upload di YouTube, karena ini tadi tidak bisa direkam di laptop saya karena memorinya sudah penuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak, semoga berkah. Terima kasih Bapak Darus, tetap semangat ya Pak. Amin. Yeah. Bapak Ibu, untuk yang kesulitan masuk ke grup Telegram atau ada kesulitan untuk absen atau ada kesulitan untuk kaitannya dengan webinar kali ini, nanti bisa DM saya